Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Taisir Ilmi Usulil Fiqhi karya Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judaya. Setelah kita membahas sunnah nabawiyah sebagai sumber hukum atau dalil kedua dari hukum-hukum syariat, sejatinya ada beberapa dalil-dalil hukum lain yang terdapat dalam kitab tersebut. Akan tetapi agar pembahasan kita lebih menyambung atau ya lebih 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 selaras dengan pembahasan Al-Quran dan Sunnah, mungkin ada baiknya kita meloncat ke bagian terakhir dari kitab beliau, Qawaidul Istinbat, Qawaid al-Istinbat, ya. Kaidah-kaidah mengistimbatkan hukum, maksudnya ini adalah mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan kitab beliau setelah Al-Quran, Sunnah, kemudian membahas dalil berikutnya yaitu Al-Ijma', kemudian ada Syar'u man qablana, Qiyas, dan seterusnya. Setelah dalil-dalil hukum itu semua dibahas, baru beliau melanjut kepada Qawaid al-Istinbat, kaidah-kaidah mengistimbatkan hukum. Namun demikian, dalam sebagian kitab usul fikih yang lain kita akan jumpai susunan di mana kawaid-kawaid lughawiyah ini, kawaid istinbat ini diletakkan atau dibahas setelah pembahasan tentang Al-Quran dan Sunnah, dan itu ada baiknya juga karena ini berkaitan erat dengan cara mengistimbatkan hukum dari lafaz-lafaz Al-Quran maupun lafaz-lafaz As-Sunnah. Baik, mari kita lihat, mari kita baca. Beliau ini pada halaman 228, ya, atau 228 dalam kitab beliau, halaman 227, kemudian halaman berikutnya ini kosong, dan berikutnya halaman 229. Beliau memulai dengan pembahasan pertama dalam bagian atau bab pertama di bagian akhir kitab beliau atau bagian ketiga ini. Pertama adalah bagian kitab beliau pendahuluan tentang hukum-hukum, kemudian adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Bagian ketiga adalah qawaidul istinbat, dan nanti ada bagian terakhir atau bagian keempat adalah al-ijtihad wa taqlid. Nah, kita pada bagian ketiga, katakanlah bab pertama atau fasal pertama, beliau katakan al-qawaid al-usuliyah. Jadi hal-hal yang diperlukan sebagai perangkat dalam istinbat itu ada beberapa macam, ada tiga. Yang pertama adalah qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah usuliyah. Yang kedua adalah ma'rifatu maqasidit tasyri', memahami maqasid syariah. Dan yang ketiga adalah memahami kondisi ta'arud al-adillah, memahami dengan baik masalah pertentangan atau kontradiksi antara dalil-dalil dan bagaimana mengkompromikan atau menyelesaikan kontradiksi atau pertentangan tersebut. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Bagian ini cukup panjang sekali, dan di sini kita perlu fokus karena berkaitan dengan bagaimana memahami lafaz demi lafaz yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, qawaidul istinbat itu terdiri dari tiga kaidah pokok. Yang pertama qawaid usuliyah, kemudian ma'rifatu maqasidit tasyri', maqasid syariah, kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan ta'arud al-adillah. Yang pertama tentang al-qawaid al-usuliyah. Tentu kita mulainya dengan ta'rif. Ta'rifuha hiya qawaidu lughawiyyatun muta'alliqatun bi alfadhil kitabi wa sunnati wa dalalatiha mustafadatun min asalibi lughatil arabi tusa'idul mujtahidi ala tawassuli ila al-ahkami asy-syar'iyyah. Beliau katakan qawaid usuliyah itu adalah kaidah-kaidah kebahasaan, ya, kaidah-kaidah kebahasaan yang berkaitan dengan lafaz-lafaz Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim,
dan lafaz-lafaz sunnah nabawiyah wa dalalatiha, dan tunjukan dari lafaz-lafaz tersebut. Jadi kaidah usuliyah adalah kaidah-kaidah kebahasaan yang berhubungan dengan lafaz Al-Quran, lafaz-lafaz sunnah, dan dalalah dari lafaz-lafaz tersebut. Kemudian mustafadatun min asalibi lughatil Arab. Kaidah-kaidah tersebut mustafadah, diambil, disimpulkan, ya, digali dari uslub-uslub bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Ya, artinya tentu bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang lebih spesifik lagi, bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab. Artinya bahasa Arab yang asli, bukan bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang non-Arab, karena tentu sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh unsur-unsur dari luar. Jadi kaidah-kaidah tadi digali dari uslub, ya, dari tata cara berbahasa orang-orang Arab. Kemudian tusaidul mustahid, kaidah-kaidah tersebut berfungsi untuk membantu para mustahid untuk tawassul ilal ahkam asyariyah, untuk sampai kepada hukum-hukum syariah. Jadi kaidah usuliyah adalah kaidah-kaidah kebahasaan berkaitan dengan Al-Quran, lafaz Al-Quran dan sunnah serta dalalahnya. Kemudian digali dari cara berbahasa orang-orang Arab. Kaidah-kaidah itu sendiri gunanya adalah untuk digunakan para mujtahid dalam mencari atau dalam menemukan hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian aqsamuha, kaidah-kaidah usuliyah itu secara besar, secara garis besar bisa dibagi menjadi 4 macam. Alaqatu al-lafzi bil makna waqi'atun ala arba'ati aqsam. Pembagian ini berdasarkan hubungan lafaz dengan makna. Ya, hubungan lafaz dengan makna itu bisa dilihat dari empat sisi, ya, 4 aspek, dan karena itulah kaidah-kaidah kebahasaan itu digolongkan menjadi 4 kelompok. Jadi lafaz yang di dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah lafaz. Kemudian tentu yang diinginkan adalah makna. Misalnya begini, untuk anak keturunan Adam ini, anak cucu Adam, maka dipakailah lafaz manusia, atau dalam bahasa Arab al-insan. Al-insan itu adalah lafaz. Maknanya mana? Makna itu adalah zatnya, orangnya. Nah, orangnya dari kepala sampai kaki itu adalah maknanya. Adapun al-insan itu adalah lafaz yang kita pakai untuk menunjukkan makna itu. Nah, berdasarkan hubungan antara lafaz dan makna, maka ada 4 kelompok kaidah usuliyah. Yang pertama adalah wad'ul lafzi lil ma'na wa yandariju tahtahu abhathun hiyal khasu al-amu al-mushtarak. Kemudian الثاني استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له أو في غيره ويندرج تحته أبحاث هي الحقيقة والمجاز الصريح والكناية. الثالث دلالة اللفظ على معناه من حيث الوضوح والخفاء ويندرج تحته أبحاث هي الظاهر النص المفسر المحكم ويقابلها الخفي المجمل المشكل. وأكثر الأصوليين يذكرون المتشابه في أقسام غير الواضح الدلالة وليس من مباحث الأحكام التي لأجلها قننت أصول الفقه ولكننا نذكره ونذكر وجهه. الرابع كيفية دلالة اللفظ على المعنى ويندرج تحته أبحاث هي عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاؤه ومفهومه. Nah, mari kita kembali ke atas, bahwa berdasarkan hubungan antara lafaz dengan makna, maka hubungan tersebut bisa dibagi menjadi 4, sehingga kaidah usuliyah itu bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama hubungannya adalah wad'ul lafzi lil makna, penempatan lafaz terhadap suatu makna. Ya, penempatan lafaz, ya, untuk makna tertentu. Nah, dari segi ini, jika ditinjau dari peletakan atau penempatan lafaz untuk menunjukkan suatu makna,
Maka ada tiga 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 macam kaidah atau tiga hubungan. Yang pertama disebut dengan khas, ada lafaz am, ada lafaz al-mushtarak ya. Lafaz itu ditinjau dari peletakan ya, peletakan lafaz itu untuk suatu penempatan lafaz itu untuk suatu makna. Ada yang disebut lafaz khas, lafaz am, lafaz mushtarak. Kemudian hubungan yang kedua setelah tadi suatu lafaz ditempatkan untuk suatu makna, kemudian isti'malul lafzi fi ma'nahu alladhi wudi'a lahu au fi ghairihi. Namun dalam perkembangannya, dalam pemakaian secara pemakaian bahasa itu sendiri, manusia itu adalah makhluk yang kreatif, makhluk yang punya imajinasi, sehingga terkadang kata-kata atau lafaz-lafaz yang sudah dipilihkan untuk suatu makna tertentu dalam penggunaannya digunakan untuk makna-makna yang lain, tentunya dengan alasan tersendiri dan dengan syarat-syarat dan ketentuan tersendiri. Jadi terkadang lafaz yang sudah dipilihkan untuk satu makna justru digunakan untuk menunjukkan makna yang lain. Nah, dalam hal ini, dalam proses seperti itu, lafaz itu bisa dibagi menjadi al-haqiqatu wal majaz ya. Ada makna yang lafaz yang hakikat, ada majaz, kemudian ada lafaz itu yang disebut dengan sarih dan padanannya atau lawannya adalah al-kinayah. Itu yang kedua. Kemudian hubungan yang ketiga, sekali lagi bahwa ada lafaz, kemudian lafaz ditempatkan untuk menunjukkan suatu makna. Nah, dilihat dari aspek sekuat mana, sejelas mana lafaz itu menunjukkan maknanya, maka ada kalanya begitu jelas dan ada kalanya tersamar ya. Ada jelas, ada tidak jelas, disebut wadihud dalalah. Kemudian ada ghairu wadih ad-dalalah. Wadihud dalalah itu ada empat, yaitu al-zahir, an-nas, al-mufassar, al-muhkam. Nah, semakin ke belakang ini semakin kuat dia. Inilah al-muhkam, ini tidak bisa dibantahkan lagi dan tidak mungkin bisa dinasakh. Mufassar ini maknanya sudah jelas, tetapi masih ada kemungkinan dinasahkan. Nah, dipahami lain tidak mungkin, tapi masih mungkin dinasakh. Sementara ini dia maknanya sudah jelas, tapi mungkin masih bisa dipahami lain, masih bisa ditafsirkan lain ya, dan masih bisa dinasahkan. Demikian juga dengan zahir. Apa bedanya? Insyaallah nanti dibahas secara lebih mendalam. Nah, yang empat ini disebut zahirud dalalah. Dalalahnya itu makna yang dimaksudnya itu sudah jelas. Kemudian ada khafiyud dalalah. Ada makna yang dimaksudnya itu agak-agak tidak begitu jelas sehingga menimbulkan perdebatan. Nah, ada tiga. Yang pertama al-khafi, al-mujmal, al-mushkil. Nah, sebenarnya ada satu lagi dimasukkan juga oleh ulama usul, yaitu al-mutasyabih. Tetapi dalam pembahasan usul fikih atau fikih mutasyabih ini tidak masuk ranah fikih karena ini lebih kepada ranah akidah. Tetapi sebagai perbandingan dimasukkan juga. Ya, bahwa al-khafi ini tingkat ketidakjelasannya tidak lebih ringan, al-mujmal dia semakin berat, al-muskil semakin samar, al-mutasyabih itu semakin berat, sehingga nanti yang mengetahui takwil dan pengertiannya adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian barangkali ada sebagian kecil umat ini. Nah, ini wa aktsarul usuliyin yadhkuruna, ini tadi sebagian sudah saya jelaskan. Sebagian ulama usul menyebutkan mutasyabih ini dalam rangka mengkomparasikan antara wadih dan ghairu wadih dalalah. Jadi kemudian hubungan yang keempat antara lafaz dan makna tadi, kaifiyatu dalalatil lafzi alal makna, bagaimana proses atau pendekatan apa yang dapat dipakai untuk memaknai atau memahami makna dari suatu lafaz. Nah, ada beberapa. Yang pertama ada namanya ibaratun nas, yaitu makna literal. Kemudian isyaratuhu, dia tidak tertulis tapi menjadi suatu kemestian. Kemudian dalalatuhu. Nah, dalalatuhu ini ya bisa dikatakan mafhum muwafaqah.
Kemudian iqtida'uhu menjadi suatu keharusan, ada satu atau dua kata yang disisipkan, kalau tidak maka tidak benar kalimat itu. Kemudian yang terakhir ada mafhum, di sini adalah mafhum mukhalafah. Nah, ada cara menangkap makna dari suatu lafaz itu dengan ibaratun nas, dengan isyaratun nafs, dengan isyaratu nas, dengan dalalatun nas, ada iqtida'un nas, dengan ada dan mafhum an-nas atau mafhum mukhalafah. Insyaallah akan dibahas satu persatu.